Presiden Joko Widodo memaparkan 5 poin utama visi Indonesia 2019-2024. Presiden Jokowi membuat penegasan-penegasan yang meyakinkan dan membangkitkan optimisme. Rekan Silvia Iskandar telah merangkum poin-poin penting visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi semalam. Silakan, Sil. Baik, Rory, dan pemirsa, semalam seisi Sentul International Convention Center ini bergemuruh dan betul-betul menunjukkan semangatnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato visi Indonesia selama 24 menit. Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi langsung menyampaikan bahwa kita harus meninggalkan cara-cara lama. Cara-cara baru dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Indonesia. Ada 5 pekerjaan prioritas yang ingin dikejar oleh pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita simak bersama. Yang pertama adalah bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian memperkuat sumber daya manusia, selanjutnya mengundang investasi seluas-luasnya, melanjutkan reformasi birokrasi, dan poin kelima adalah menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan 5 prioritas pekerjaan ini. Kita akan bedah satu persatu dari mulai melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah, soal melanjutkan pembangunan infrastruktur ini, pemerintah Jokowi JK telah menggenjot pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir. Pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana menyambungkan infrastruktur tersebut ke kawasan-kawasan produksi rakyat, yaitu ada industri kecil, kemudian ada ekonomi khusus, pariwisata, perkebunan, tambak perikanan, dan persawahan. Bagaimana menyambungkannya sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian, yang kedua, persoalan bagaimana membangun sumber daya manusia. Titik dimulainya pembangunan SDM menurut Presiden Jokowi adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Jadi, Presiden Jokowi memastikan bahwa jangan sampai ada lagi stunting, jangan sampai ada kematian ibu dan juga kematian bayi. Selain itu, kualitas pendidikan juga ditingkatkan melalui pendidikan vokasi atau keterampilan. Dan yang baru adalah Presiden mengatakan akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, di mana nantinya talenta-talenta SDM Indonesia ini akan diasah sehingga diharapkan dapat bersaing secara global. Berikutnya adalah soal investasi. Bagaimana mengimplementasikan prioritas ketiga, yaitu mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Meski bukan hal yang baru, Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan soal investasi ini, tetapi yang berbeda kali ini pemirsa adalah Presiden seperti betul-betul menunjukkan taringnya. Berulang kali pada semalam, Presiden itu mengatakan bahwa semua yang menghambat investasi harus dipangkas. Perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi sampai ada punglinya, ini akan saya kejar dan hajar. Nah, kata-kata inilah yang betul-betul menunjukkan penegasan dan juga keseriusan Presiden Joko Widodo bahwa dalam pemerintahan 5 tahun ke depan ini akan betul-betul total dalam memberantas seluruh aspek yang menghambat investasi. Berikutnya adalah mengimplementasikan reformasi birokrasi. Poin keempat ini juga tidak kalah serius ya. Presiden ingin ada reformasi secara struktural agar lembaga-lembaga semakin simpel dan lincah. Kedua adalah reformasi secara mindset. Jangan lagi ada pola-pola kerja yang disebut dengan pola-pola kerja yang linier, rutinitas, kemudian monoton, begitu-begitu saja dan terjebak dalam zona nyaman. Harus ada nilai-nilai baru dalam bekerja, yaitu nilai-nilai yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Presiden memastikan akan mengecek dan mengontrol sendiri, dan jika ditemukan ada yang tidak efektif, Presiden memastikan akan memangkasnya dan mencopot pejabatnya. Selain itu, jika ada lembaga-lembaga yang ternyata tidak bermanfaat dan justru malah menimbulkan masalah, Presiden juga akan mengatakan akan membubarkan lembaga tersebut. Berikutnya, penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Harus bisa mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat. Untuk mewujudkan visi Indonesia 5 tahun ke depan ini, ada
sejumlah persyaratan yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo yang semuanya ini bermuara pada dibutuhkannya modal sosial yang kuat, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita akan lihat di sini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi mereka yang ingin mengganggu Pancasila, tidak ada toleransi sedikit pun bagi mereka yang tidak toleran terhadap perbedaan. Itu ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, untuk mewujudkan 5 poin utama tadi juga dibutuhkan perubahan paradigma dalam berpikir dan bekerja. Tinggalkan cara-cara yang lama, yang sudah ketinggalan zaman, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak efisien, dan mulailah dengan cara-cara yang baru, yaitu cara-cara yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Kita harus yakin bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Nah, sekarang Rory, Presiden Jokowi begitu tegas dan menggebu-gebu ketika menjelaskan visi Indonesianya untuk 5 tahun ke depan. Pertanyaan berikutnya adalah, mampukah nantinya para pembantu Presiden ini menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi dan juga nanti bergerak sesuai dengan visi dan tempo yang sama kencangnya dengan Presiden. Apalagi Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia membutuhkan menteri-menteri yang berani. Oleh karena itu, nantinya pilihan para menteri Jokowi untuk Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 akan menjadi penentu utama apakah nantinya visi Indonesia 5 tahun ke depan ini akan terwujud atau tidak. Kembali ke Rory. Terima kasih Sylvia, kita tunggu saja nanti seperti apa sepak terjang atau kinerja dari menteri-menteri untuk mengimbangi kecepatan yang diset atau dipersiapkan oleh Jokowi, Presiden terpilih. Terima kasih sekali lagi.